Bapak Ibu, Lebaran itu momen bahagia. Tapi buat lansia, seminggu Lebaran juga bisa jadi masa paling rawan kalau makan mulai tidak terkendali. Ketupat, opor, rendang, sambal goreng, kue kering, sirup, semuanya menggoda. Masalahnya, banyak hidangan Lebaran tinggi gula, garam, lemak, dan kalori yang bisa memberatkan tubuh. Hari ini kita bahas mana yang masih aman dinikmati, mana yang sebaiknya dibatasi, dan 7 tips sehat selama seminggu Lebaran. Tujuannya bukan melarang bahagia, tapi supaya silaturahmi tetap jalan tanpa tubuh ikut tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah beri kesehatan, hati yang lapang, dan tubuh yang tetap kuat menikmati hari raya. Semoga yang sedang mendampingi ayah, ibu, kakek, nenek, atau pasangan juga diberi kesabaran. Karena menjaga makan saat Lebaran itu tidak gampang, apalagi kalau semua orang sedang berkumpul. Selamat datang di Golden Age Lansia Sehat Indonesia. Waktunya peduli kesehatan lansia dengan cara yang hangat, jelas, dan bisa langsung dipakai di rumah. Di sini kita tidak akan bilang semua makanan Lebaran itu haram disentuh. Kita akan belajar memilih, membatasi, dan menyusun strategi makan yang lebih aman. Pagi hari pakai baju baru. Anak cucu datang berseri. Kalau makan tetap dijaga selalu. Lebaran pun jadi nikmat sampai akhir nanti. Boleh tulis di komentar Bapak Ibu biasanya paling susah menahan yang mana saat Lebaran, ketupat, opor, rendang, atau kue kering. Saya senang membaca kebiasaan nyata di rumah. Kalau video ini bermanfaat, silakan klik like pelan-pelan saja. Dan kalau ingin rutin belajar kesehatan lansia, boleh subscribe dan share ke keluarga. Tonton sampai akhir ya, karena nanti saya kasih patokan sederhana, hidangan mana yang boleh dinikmati, mana yang sebaiknya cuma dicicip, dan mana yang perlu hati-hati sekali. Biar Bapak Ibu tidak bingung setiap kali duduk di meja makan Lebaran. Bapak Ibu, tubuh lansia biasanya lebih sensitif terhadap makanan tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi garam. Karena itu, efek makan berlebihan saat Lebaran bisa lebih cepat terasa. Bisa berupa gula darah naik, tekanan darah meningkat, perut begah, kaki bengkak, atau badan terasa berat dan mengantuk. Pada sebagian orang, kolesterol dan asam lambung juga bisa ikut kambuh. Karena itu, yang kita jaga bukan hanya berapa banyak makanan, tapi juga jenis makanannya. Lebaran bukan cuma 1 hari, seringkali makannya berlanjut hampir seminggu. Dan justru akumulasi beberapa hari inilah yang sering membuat hasilnya buruk. Bukan karena satu suap, tapi karena kebiasaan yang diulang dari pagi sampai malam. Sekarang kita bahas satu persatu. Ketupat, opor, rendang, dan kue kering tidak sama risikonya. Ketupat itu sumber karbohidrat, artinya dia bukan musuh utama, tapi porsinya harus dijaga, karena tetap berpengaruh pada gula darah. Kalau ketupat dimakan pagi, siang, malam, ditambah kue dan sirup, total karbohidratnya bisa kebanyakan. Jadi yang berbahaya seringkali bukan ketupatnya sendiri, tapi frekuensi dan porsinya. Opor ayam biasanya masalah utamanya ada di kuah santan dan kulit ayam. Santan kental dan lemak membuat kalorinya tinggi dan bisa memberatkan tubuh bila berlebihan. Rendang juga mirip. Rendang mengandung protein, tapi juga bisa tinggi lemak dan garam, apalagi kalau dagingnya berlemak dan porsi tidak dijaga. Kue kering adalah bagian yang paling sering dianggap kecil, padahal dampaknya besar. Karena 1-2 butir terasa ringan, tapi kalau terus diambil sepanjang hari, gula dan kalorinya menumpuk cepat. Jadi, mana yang paling aman? Biasanya yang paling aman adalah lauk berprotein lebih tanpa banyak santan, ditambah sayur dengan porsi karbohidrat yang terukur. Mana yang paling perlu hati-hati? Kue kering manis, minuman manis, kuah santan berlebihan, dan lauk sangat berlemak. Tip pertama, jangan datang ke meja makan dalam keadaan terlalu lapar. Kalau perut kosong sekali, biasanya kontrol diri langsung lemah. Inilah yang membuat orang mudah lapar mata. Begitu lihat ketupat, opor, rendang, sambal goreng, tangan langsung ingin ambil semua. Sebelum berangkat silaturahmi, makanlah secukupnya, atau setidaknya isi perut dengan sesuatu yang ringan. Misalnya air putih, buah, atau camilan yang lebih aman. Dengan begitu, keputusan makan biasanya jauh lebih tenang. Tubuh tidak lagi memilih dengan panik. Tip kedua, pakai prinsip piring seimbang. Dokter juga mengingatkan bahwa satu piring tetap sebaiknya berisi karbohidrat, protein, serat, dan vitamin.
Artinya, jangan satu piring penuh ketupat dan kuah opor saja. Tambahkan sayur dan pilih lauk protein secukupnya. Kalau ada lalapan, sayur bening, acar, atau sayur lain, jangan disingkirkan. Justru itu yang membantu piring jadi lebih aman. Serat dari sayur membantu rasa kenyang lebih lama. Dan itu sangat menolong agar Bapak Ibu tidak terus mencari kue setelah makan. Tip ketiga, ketupat boleh, tapi ukur porsi. Masalah saat Lebaran, ketupat sering dimakan lebih dari sekali dalam sehari. Padahal ketupat tetap sumber karbohidrat yang memengaruhi gula darah. Untuk lansia, lebih aman kalau porsinya tidak berlebihan dan tidak diulang-ulang terus. Kalau pagi sudah makan ketupat, siang tidak perlu mengulang banyak lagi. Dan malam, lebih baik pilih makan yang lebih ringan. Bapak Ibu tidak harus nol ketupat. Yang penting, ketupat jangan jadi makanan pembuka, utama, dan penutup sekaligus. Tip keempat, opor dan rendang boleh dicicip, tapi hati-hati pada kuah santan dan lemaknya. Makanan Lebaran bersantan dan berlemak memang perlu dibatasi, terutama pada penderita diabetes dan lansia. Kalau makan opor, pilih ayam tanpa kulit bila memungkinkan. Jangan terlalu banyak kuah santan kental. Kalau makan rendang, ambil potongan kecil dan pilih bagian yang tidak terlalu berlemak. Cukup untuk rasa, bukan sampai jadi lauk utama berkali-kali sehari. Ingat, kita bukan sedang menghukum duri. Kita sedang mengurangi beban gula, lemak, dan garam yang masuk sekaligus. Tip kelima, kue kering harus punya aturan. Banyak sumber menyarankan strategi porsi kecil dan jangan mengambil terus-menerus tanpa sadar. Kue kering itu kecil, tapi biasanya tinggi gula, tepung, mentega, dan kadang lemak jenuh. Karena itu, satu toples bisa habis tanpa terasa. Strategi paling aman, ambil sekali dalam jumlah terbatas. Jangan ngemil langsung dari toples. Kalau Bapak Ibu memang ingin menikmati nastar atau kastengel, nikmati perlahan. Tapi jangan sambil terus ngobrol dan tangan tetap mengambil tanpa hitungan. Ini penting terutama untuk lansia dengan diabetes atau pradiabetes, karena gula darah sering melonjak bukan dari makan besar saja, tapi dari cemilan kecil yang terus masuk. Tip keenam, waspadai minuman manis. Banyak orang sibuk menghitung ketupat, tapi lupa sirup, teh manis, soda, atau minuman kemasan. Kalori cair dan gula tersembunyi bisa naik cepat tanpa memberi rasa kenyang. Itu sebabnya minuman manis sering jadi jebakan besar saat Lebaran. Kalau bisa, utamakan air putih. Kalau ingin minuman berasa, pilih yang paling sedikit gulanya. Kalau satu hari Bapak Ibu sudah makan kue kering, jangan tambah sirup manis berkali-kali, karena tubuh menghitung total beban gulanya, bukan asalnya dari mana. Tip ketujuh, setelah makan, jangan langsung rebahan lama. Aktif bergerak ringan selama masa liburan juga dianjurkan untuk membantu kontrol gula darah. Jalan kecil, bantu beres-beres, atau sekadar berdiri dan bergerak pelan lebih baik daripada duduk diam berjam-jam. Tubuh lebih suka makanan yang diikuti aktivitas ringan. Kalau Bapak Ibu punya diabetes, jangan lupa obat atau insulin sesuai jadwal. Libur Lebaran bukan alasan untuk jadwal minum obat menjadi kacau. Dan kalau memang rutin cek gula darah, tetap lakukan. Karena perubahan makan dan waktu makan saat Lebaran bisa membuat angka ikut berubah. Sekarang kita buat lebih praktis. Kalau duduk di meja makan Lebaran, apa yang lebih aman dipilih dulu? Pilih dulu protein secukupnya yang tidak terlalu berlemak. Tambahkan sayur atau lalapan kalau ada. Ketupat boleh, tapi dalam porsi terukur. Kalau sudah ambil ketupat, jangan tambah nasi lagi. Opor dan rendang boleh dicicip, tapi kuah santan dan potongan berlemak jangan mendominasi satu piring. Kue kering sebaiknya jadi bonus kecil, bukan menu utama sambil menunggu tamu datang. Dan minuman manis sebaiknya bukan kebiasaan setiap kali duduk. Bapak Ibu, kenapa saya tekankan seminggu Lebaran? Karena masalah sering muncul bukan di hari pertama, tapi setelah tubuh menerima serangan bertubi-tubi beberapa hari. Hari pertama makan besar. Hari kedua masih ada sisa opor dan rendang. Hari ketiga datang tamu, buka toples lagi. Hari keempat silaturahmi lagi, minum manis lagi. Lalu tubuh mulai memberi tanda. Berat, pegal, gula darah naik, tekanan darah ikut tinggi, perut tidak nyaman. Ini yang sering terjadi pada lansia yang sebenarnya hanya ingin ikut menikmati.
Kalau Bapak Ibu punya diabetes, hati-hati bila mulai haus berlebihan, sering BAK, lemas, atau pandangan kabur. Itu bisa menjadi tanda gula darah sedang tidak baik. Kalau tekanan darah naik, kepala terasa berat, kaki bengkak, atau dada terasa tidak nyaman, juga jangan dianggap sepele. Makanan asin dan berlemak saat lebaran bisa ikut memperburuk kondisi pada sebagian orang. Tujuan kita bukan menakut-nakuti, tapi supaya Bapak Ibu tahu kapan tubuh sedang memberi sinyal. Sekarang kita buat contoh yang sederhana. Pagi, kalau ada ketupat, cukup 1 porsi kecil dengan lauk secukupnya dan sayur. Siang, jangan mengulang menu berat dalam jumlah besar. Kalau masih ada opor atau rendang, ambil sedikit saja, lalu perbanyak sayur dan air putih. Sore, kalau ingin ngemil, batasi kue kering. Lebih baik ditemani air putih atau teh tanpa banyak gula. Malam, pilih makan ringan. Jangan menjadikan malam sebagai waktu balas dendam karena siang belum puas. Untuk anak dan cucu, ini bagian penting. Jangan memaksa orang tua mencicipi semua hidangan sebagai bentuk sopan santun. Kadang lansia sulit menolak karena tidak enak hati. Padahal tubuh mereka yang nanti harus menanggung akibatnya. Bantu dengan cara sederhana. Sediakan piring yang lebih seimbang, air putih, buah potong, dan ingatkan dengan halus. Kalau ada lansia dengan diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi, justru pendampingan seperti ini sangat berarti. Cinta kadang hadir dalam bentuk, "Ayo, cukup ya Bu." Mari kita rekap pelan-pelan. Pertama, jangan datang ke meja makan dalam keadaan terlalu lapar. Kedua, gunakan prinsip piring seimbang. Ketiga, ketupat boleh tapi porsi jangan diam-diam double. Keempat, opor dan rendang boleh dicicip tapi kuah santan dan lemaknya dibatasi. Kelima, kue kering harus punya batas jelas. Keenam, waspadai minuman manis. Ketujuh, tetap bergerak ringan dan jaga jadwal obat atau cek gula darah bila perlu. Bapak Ibu, Lebaran itu momen syukur, bukan momen menyiksa tubuh. Kita ingin menikmati kebersamaan, bukan sibuk menyesali apa yang dimakan kemarin. Makan enak boleh, tapi tubuh tetap perlu dihormati. Lansia tetap bisa ikut menikmati opor, rendang, dan ketupat. Yang penting, caranya lebih bijak dan porsinya lebih sadar. Kue kering juga tidak harus dianggap musuh besar, tapi harus diperlakukan sebagai tamu kecil, bukan penghuni utama ruang tamu. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa mulai dari 1 kebiasaan saja, itu sudah sangat bagus. Misalnya, minum air putih lebih dulu sebelum makan, atau membatasi kue hanya sekali ambil. Besok tambah lagi 1 kebiasaan baik. Tubuh tidak minta sempurna, tubuh hanya ingin dibantu. Menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi agar kita tetap bisa membersamai keluarga yang kita cintai. Kalau Bapak Ibu siap menikmati Lebaran dengan lebih bijak, tulis di komentar, "Saya siap berubah untuk sehat." Dan tulis juga, makanan Lebaran mana yang paling sulit dibatasi. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke keluarga yang punya orang tua, kakek atau nenek di rumah. Karena tips sederhana seperti ini bisa mencegah banyak masalah setelah hari raya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Lebaran tahun ini membawa bahagia tanpa membuat tubuh kewalahan. Sebelum ditutup, saya ingin menitip 1 pengingat. Seringkali yang membuat gula darah atau tekanan darah naik bukan 1 hidangan, tapi kebiasaan berulang selama beberapa hari. Jadi jangan merasa aman hanya karena hari ini makannya sedikit. Besok dan lusa tetap perlu dijaga. Kalau pagi makan ketupat, siang sebaiknya jangan mengulang terlalu berat. Kalau siang sudah banyak, malam pilih yang lebih ringan. Ini bukan berarti hidup jadi tidak bebas. Justru ini cara supaya tubuh tetap kuat menikmati suasana hari raya sampai selesai. Untuk lansia yang punya diabetes, memeriksa gula darah saat pola makan berubah juga langkah bijak. Karena masa libur sering membuat jadwal makan dan aktivitas ikut berubah. Untuk yang punya hipertensi, waspadai lauk gurih dan sangat asin. Karena makanan Lebaran sering kaya garam tersembunyi. Untuk yang punya kolesterol tinggi, hati-hati dengan lauk berlemak dan santan berlebih. Lidah suka, tapi pembuluh darah belum tentu suka. Untuk yang lambung sensitif, jangan menumpuk santan, pedas, manis, dan gorengan sekaligus. Perut yang tenang membuat hari raya terasa jauh lebih nyaman. Satu hal yang sering terlupa adalah air putih. Padahal cukup minum membantu tubuh tetap seimbang, apalagi saat makanan sedang lebih berat. Jangan tunggu haus berat baru minum. Sediakan air putih di dekat tempat duduk. Kalau datang ke rumah saudara, pilih duduk yang tetap memungkinkan bergerak sesekali. Bangun pelan, jalan kecil, lalu duduk lagi. Gerak kecil seperti ini sering diremehkan, padahal sangat membantu setelah makan. Dan jangan lupa,
rasa sungkan sering membuat orang tua sulit menolak suguhan. Disinilah keluarga perlu membantu dengan halus. Bisa dengan membagi porsi, bisa juga dengan menawarkan air putih lebih dulu sebelum makanan manis. Kalau ada buah segar di rumah, letakkan di tempat yang mudah terlihat. Kadang pilihan yang baik perlu dibuat lebih dekat daripada toples kue. Ingat ya, tujuan kita bukan membuat lebaran jadi hambar. Tujuan kita adalah membuat lebaran tetap nikmat tanpa harga kesehatan yang terlalu mahal. Bapak Ibu tidak harus menolak semua. Yang penting tahu kapan cukup. Dan cukup itu sering menjadi kata paling sehat saat hari raya. Cukup ketupatnya, cukup kuah opornya, cukup kue keringnya. Kalau tubuh mulai terasa berat, jangan tambah lagi bebannya. Berhenti lebih awal jauh lebih baik daripada menyesal setelahnya. Semoga meja makan lebaran tahun ini jadi tempat syukur, bukan tempat tubuh diuji terlalu berat. Semoga setiap suapan membawa nikmat, bukan mudarat. Untuk yang sedang berjuang menjaga gula darah, saya doakan dimudahkan. Untuk yang menjaga orang tua, saya doakan diberi kesabaran. Dan untuk semua keluarga, semoga Allah beri hari raya yang hangat, sehat, dan penuh keberkahan. Karena kesehatan juga bagian dari nikmat yang harus dijaga. Kalau setuju, tulis di komentar, Lebaran sehat, hati tenang. Kalimat sederhana ini bisa jadi pengingat di meja makan. Sekali lagi, tulis juga makanan mana yang paling susah Bapak Ibu batasi. Biar kita tahu topik mana yang paling dibutuhkan berikutnya. Terima kasih sudah membersamai sampai akhir. Semoga ilmu kecil ini benar-benar dipakai saat hari raya nanti. Jaga porsi, jaga gula, jaga tekanan darah, dan jaga kebersamaan. Karena semuanya bisa berjalan bersama kalau kita bijak. Saya pamit sekali lagi. Tetap lembut pada tubuh sendiri. Jangan lupa tulis, saya siap berubah untuk sehat. Saya tunggu komentarnya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golden Age Lansia Sehat Indonesia.